Well, I can't. You're a fast client. Oh. If you give me a kiss first. Kali ini si Aul akan membahas sebuah film yang berjudul Purity Falls. Menceritakan tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah rumah ke komplek terbarunya. Namun siapa sangka kepindahannya itu membuat untung salah satu anaknya. Dikarenakan anaknya ini sangat tampan, dan dengan begitu banyak tante-tante gurih yang terpincut kepadanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita tonton saja alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sedang menikmati hari weekend di halaman rumahnya. Terlihat si ibu dan anak perempuannya sedang menyiapkan makanan, sedangkan si ayah dan anak laki-lakinya bermain lempar bola. Anak laki-laki ini bernama Jason. Tapi ketika sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba sang ayah terkena serangan jantung yang mengakibatkan meninggal dunia saat itu juga. Singkat cerita, 1 tahun kemudian keluarga itu memutuskan pindah rumah ke sebuah komplek perumahan. Mereka melakukan itu karena ibu Jason yang merupakan seorang guru ingin pindah rumah ke dekat tempat ia mengajar. Akan tetapi sepertinya Jason tidak menyukai kepindahannya ini. Bahkan saat adiknya dan si ibu membereskan koper, ia malah tiba-tiba meninggalkannya dan pergi ke belakang rumah. Jason yang merasa kesal, ia pun menemukan sebuah bola yang sama seperti kala dulu ia memainkannya dengan sang ayah. Lalu Jason langsung melemparkannya. Tapi tak diduga bolanya ternyata mengenai seorang pria yang sedang ada di balik tanaman-tanaman itu. Ia bernama Chad. Di sana mereka pun berkenalan. Chad. Jason. Chad mengatakan kalau saat ini dirinya sedang bekerja di komplek tersebut dan sebentar lagi akan pindah untuk pergi keluar kota. Belum lama mereka berkenalan, tiba-tiba ada seorang tante yang memanggil Chad. Dengan begitu, Chad pun langsung pergi meninggalkan Jason. Sore harinya, ibu Jason kedatangan tamu. Rupanya tamu itu adalah tetangganya yang menyambut kepindahan mereka. Namanya adalah Tante Via. Diketahui Tante Via ini seorang janda. Ia sudah 7 tahun menjanda semenjak suaminya meninggal dunia. Not to worry. Tante Via pun menceritakan kalau ia mengelola bisnis rumahan perawatan tanaman hias. Dan ia pun menawari Jason kalau saat ini dirinya sedang membutuhkan pegawai untuk mengurusi tanaman-tanamannya. Bahkan Tante Via pun mengatakan ia siap membayar gaji Jason dengan nilai yang lebih besar jika Jason bisa bekerja dengan baik. Si ibu yang mendengar hal itu, lantas ia pun langsung menyarankan anaknya untuk ikut bekerja bersama Tante Via. Akan tetapi Jason malah menolaknya karena ia masih ragu dan belum siap. Malam pun tiba, terlihat Chad sedang telepon-teleponan dengan pacarnya. Akan tetapi tak lama dari itu, ia mendengar suara mencurigakan dari arah luar. Sontak, Chad pun langsung mengeceknya sampai ke dekat kolam renang. Dan tiba-tiba, Chad ada yang mendorongnya. Hingga pada akhirnya, ia harus tewas saat itu juga. Keesokan harinya, saat Jason dan keluarga sedang bersarapan, mereka melihat berita yang mengabarkan tentang kematian si Chad. Namun menurut keterangan setelah diselidiki oleh polisi, Chad dinyatakan meninggal karena kecelakaan kerja. I just talked to that guy yesterday. Are you serious? Di sekolah, Jason yang saat itu baru menjadi siswa pindahan, ia sama sekali belum mempunyai teman. Hingga Jason dihampiri oleh salah satu siswa yang bernama Daniel. Di sana mereka pun berkenalan. Akan tetapi Jason malah fokus memandangi sosok perempuan yang berambut pirang. Dengan begitu Daniel pun langsung peka dan memberitahu Jason kalau perempuan tersebut bernama Clara.
Sore harinya, ketika Jason akan mengikuti ekstrakurikuler gulat di sekolah, ia mendapati Daniel sedang dimarahi dan diancam oleh seorang pria. Di lapangan, saat latihan gulat, Jason disparingkan dengan salah satu siswa yang katanya paling kuat di sekolahnya. Namun ternyata bagi Jason siswa itu tidak ada apa-apanya dan sangat mudah ditangani. Clara yang ada di sana, ia pun kagum melihat kehebatan Jason. Hingga pada akhirnya Clara dan Jason pun berkenalan. Jason yang tampak menyukai Clara, ia pun dengan satset mengajaknya untuk berkencan akhir bulan nanti. Yeah, sure. Cool. Namun ketika melihat dompet, Jason baru tersadar kalau saat ini ia tidak mempunyai uang untuk mentraktir Clara. Beberapa hari kemudian, ibu Jason yang merupakan seorang guru BP di sekolah, ia memanggil salah satu siswanya yang belakangan ini jarang masuk. Namanya adalah Amber. Di sana, Amber pun menjelaskan kalau dirinya jarang masuk karena sedang ditimpa musibah. Ia masih berduka cita karena telah ditinggal mati oleh pacarnya. Yang tak lain dan tak bukan, pacarnya itu adalah si Chad. We were gonna go get out of town. Jason yang sudah terlanjur gengsi mengajak kencan Clara, ia pun pada akhirnya mendatangi Tante Via untuk menerima tawaran kerjanya. Di sana, Tante Via pun menyambut baik kedatangan Jason. Sembari mengobrolkan pekerjaannya, Jason dan Tante Via malah kebanyakan abok. Hingga Tante Via terbawakan suasana, ia pun secara sengaja menumpahkan minuman itu di pakaiannya sendiri. Dengan begitu, Tante Via pun langsung membuka pakaiannya. Hingga pada akhirnya sesuatu yang diinginkan pun terjadi. Setelah tragedi yang cukup menggairahkannya selesai, Tante Via pun memberikan alamat salah satu pelanggannya yang akan menjadi tempat kerja pertama si Jason. Juga Tante Via pun memberikan uang muka sebagai bayarannya. Keesokan harinya, Jason pun langsung mendatangi alamat pelanggannya itu dengan membawa perkakas untuk mengurusi kebun-kebunnya. Namun di sana, Jason dibuat tercengang melihat kelakuan pemilik rumah tersebut yang terus-terusan menggodanya. Namanya adalah Mami Karin. Jason yang merasa geli oleh kelakuan emak-emak tua tersebut, ia pun langsung kabur mendatangi rumah Tante Via. Di sana, Jason pun mengadukan tentang pelanggannya itu yang kelakuannya dinilai sangat cunihin. Tante Via yang mendengar hal itu, ia pun langsung meminta maaf karena dikiranya Jason sudah mengerti dengan pekerjaannya. Tante Via pun langsung menjelaskan kalau sebenarnya pekerjaan sebagai tukang kebun hanyalah formalitas saja. Dan pekerjaan aslinya yaitu melayani pelanggan untuk ditemani tidur. Di sana, Tante Via pun menyuruh Jason membuka lemari lacinya. Di laci itu terdapat sebuah binder yang di dalamnya adalah foto-foto pegawainya Tante Via. Dan ternyata si Chad dan si Daniel merupakan salah satu pegawainya juga. Jason yang merasa dirinya punya iman yang kuat, ia pun memutuskan berhenti dari pekerjaan sesatnya itu. Malam harinya, Tante Via main ke rumah Jason untuk mengajak ibunya menghadiri acara arisan. Sebelum mereka pergi, di sana Tante Via mengatakan kalau dirinya akan memberikan Jason mobil yang sudah lama tidak dipakai, bekas sepeninggalan suaminya. Jason yang mendengar hal tersebut tentu ia pun merasa senang karena ia memang sangat ingin mempunyai mobil. Keesokan harinya, saat di sekolah, Jason menghampiri Daniel. Akan tetapi, Jason begitu kaget melihat wajah Daniel bonyok seperti habis dipukuli. Lalu, Jason pun langsung menanyakan perihal pekerjaan yang diberikan Tante Via, mengingat Daniel juga adalah salah satu pegawainya. Di sana, Daniel pun berterus terang kalau pekerjaannya cukuplah menggiurkan, juga sangat memuaskan. Apalagi bayarannya yang terbilang lumayan.
Mendengar hal tersebut, sepulangnya dari sekolah, Jason kembali mendatangi rumah Tante Via untuk bekerja lagi dengannya. Di sana, Tante Via pun dengan senang hati menerima kembali Jason sebagai pegawainya. Dan saat itu juga, Tante Via langsung memberikan alamat pelanggannya yang harus Jason datangi. Jason pun mendatangi alamat pelanggannya. Kali ini Jason bisa dikatakan cukup beruntung karena pelanggannya tidak terlalu tua seperti Mami Karin. Singkat waktu, setelah selesai melayani pelanggannya, Jason pun akhirnya mendapati bayaran dari Tante Via. Di sekolah, Jason yang kini dompetnya sudah tebal, ia pun langsung mengajak Clara untuk menonton bioskop. Namun ternyata Clara malah menolaknya karena ia sudah tahu pekerjaan Jason yang membuatnya menjadi ilfil. Jason yang tidak jadi mentraktir Clara, ia pun pada akhirnya membelikan perhiasan untuk sang ibu yang kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Suatu hari, Mami Karin yang kala itu tidak jadi dilayani oleh Jason, kali ini ia kembali membokingnya. Akan tetapi ketika mereka baru saja beraksi, tiba-tiba suami Mami Karin pulang. Sontak, Jason pun langsung kabur. Namun, Jason yang saat itu kepanikan, ia secara tak sengaja menjatuhkan ikat pinggangnya. Esok harinya, Jason mendatangi rumah Tante Via. Di sana, Jason ngoceh-ngoceh karena tadi malam dirinya belum sempat mendapatkan bayarannya gara-gara hampir ketahuan oleh suaminya Mami Karin. Tante Via yang mendengar hal itu, ia malah menyalahkan Jason karena Jason tidak melakukan pembayaran di awal. Mendengar jawaban Tante Via yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab, Jason memutuskan untuk tidak mau lagi bekerja dengan Tante Via. I'm done. Jason! Ketika Jason sudah pulang, di rumah ibunya marah-marah karena si ibu mulai curiga melihat anaknya pulang selalu larut malam. Bahkan karena kebiasaannya itu, Jason kerap kali mendapat nilai buruk saat ujian di sekolahnya. Jason yang melihat ibunya sangat marah, ia pun meminta maaf dan beralasan kalau ia tadi main di rumah Daniel. Saat di sekolah, ketika mereka sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, di ruang ganti Jason menceritakan kepada Daniel kalau dirinya baru saja berhenti dari pekerjaannya. Mendengar cerita dari Jason, Daniel mengatakan kalau Jason harus berhati-hati mengambil keputusan karena Tante Via tidak mudah melepaskan pegawainya begitu saja. Apalagi Jason memiliki paras yang cukup tampan. Setelah Daniel pergi, tiba-tiba aliran listrik langsung mati. Di sana, Jason didatangi oleh seorang pria yang bernama Benjamin. Benjamin mengancam kalau Jason harus kembali bekerja untuk Tante Via. Karena jika tidak, ia tidak akan segan-segan menghabisi adik perempuannya. Dengan begitu, Jason akhirnya tak mau mengambil risiko dan mengiyakannya untuk kembali bekerja pada Tante Via. Beberapa hari kemudian, Tante Via mengadakan sebuah pesta di kediamannya. Terlihat ibu Jason pun datang menghadiri acaranya. Bahkan pesta tersebut pun dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Akan tetapi, di tengah keasikan acara tersebut, Mami Karin malah menjatuhkan beberapa gelas. Lantas, Tante Via pun langsung membawa Mami Karin untuk keluar. Tapi di sana, Mami Karin malah tiba-tiba marah pada Tante Via. Karena gara-gara pegawainya menjatuhkan ikat pinggangnya, ia jadi ketahuan oleh suaminya. Sehingga sang suami menggugat cerai dan berakibat fatal pada Mami Karin. Ia akan jatuh miskin jika suaminya telah meninggalkannya. Di sini, Mami Karin pun mengancam akan membongkar semua kejahatan Tante Via jika Tante Via tidak mau memberikannya uang sebesar $100.000. Mendengar hal tersebut, Tante Via pun tidak terlalu menganggapnya serius karena ia berpikir kalau Mami Karin sedang dalam keadaan mabuk. Sementara itu, ibu Jason yang ingin pergi ke toilet, ia malah salah masuk ruangan. Si ibu memasuki sebuah kamar yang di dalamnya ada si Daniel sedang beranu-anu dengan seorang tante girang.
Melihat hal tersebut, si ibu pun langsung berpikiran pada anaknya yang selama ini selalu bermain dengan Daniel. Ternyata si Daniel bukanlah anak yang soleh. Malam harinya, Mami Karin kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Benjamin. Benjamin datang ke sana dengan membawakan segepok uang yang Mami Karin pinta kepada Tante Via. Setelah memberikan uangnya kepada Mami Karin, Benjamin yang mengetahui kalau Mami Karin adalah wanita yang kesepian, ia pun menawarinya untuk melakukan nyoy-nyoy. Akan tetapi saat mereka akan beraksi, tiba-tiba Benjamin mencekik Mami Karin. Dengan begitu, Mami Karin pun langsung mengambil senjatanya yang ada di dalam laci dan menembaknya. Namun Mami Karin yang sudah lemas tak berdaya, ia pada akhirnya tewas saat itu juga. Sementara itu, Benjamin langsung pergi ke rumah Tante Via dengan keadaan terpincang-pincang. Benjamin yang sangat kesakitan akibat tembakan Mami Karin, ia meminta Tante Via untuk menghubungi dokter. Diketahui ternyata orang yang sudah menghabisi Chad hingga membiarkannya tewas di kolam renang adalah perbuatan Benjamin atas perintah Tante Via. Karena kala itu Chad memutuskan berhenti untuk pindah keluar kota. Tante Via yang tidak ingin bekerja sama lagi dengan Benjamin, ia malah tidak mau memanggil dokter dan membiarkan Benjamin terus kesakitan hingga Benjamin kehabisan darah dan membuatnya meninggal dunia. Di sisi lain, Jason yang baru saja pulang melayani pelanggannya, ia langsung dimarahi oleh ibunya. Si ibu kini sudah semakin curiga dengan kelakuan anaknya yang selalu pulang malam dengan alasan dari rumah Daniel. Si ibu yang sudah mengetahui Daniel, ia pun memerintah Jason agar tidak lagi berteman dengan Daniel karena si Daniel bukanlah anak yang soleh. Keesokan harinya, saat di sekolah, Jason mengajak ngobrol Daniel membicarakan tentang kematian Chad. Jason menduga kalau kematiannya itu pasti ada hubungannya dengan Benjamin dan Tante Via. Di sana, Jason mengajak Daniel untuk bekerja sama mencari tahu kebenaran dan membongkar semua kejahatan. Jason sudah mulai curiga ketika dirinya diancam oleh Benjamin karena memutuskan untuk berhenti. Mungkin hal itu pun terjadi pada Chad, hanya saja Chad bernasib malang karena ia harus tewas. Jason mempunyai rencana untuk mencuri buku binder karena dengan binder tersebut ia bisa mempunyai bukti untuk melaporkan Tante Via ke pihak berwajib. Daniel yang mendengar rencana baik Jason, akhirnya ia pun setuju dan mendukungnya. Lalu Daniel mengatakan kalau nanti malam dirinya akan melayani tamu istimewa di rumah Tante Via. Itulah satu-satunya cara agar mereka dapat mencuri binder yang ada di kamarnya. Jason yang khawatir jika Daniel gagal menjalankan aksinya, ia menyuruh Daniel agar berpura-pura sakit saja dan Jason akan menggantikannya untuk melayani tamu istimewa itu. Malam hari pun tiba. Terlihat Jason sudah menggantikan Daniel di rumah Tante Via. Akan tetapi sesuatu yang mengejutkan tiba. Ternyata tamu spesial tersebut adalah Pak Wali Kota. Bapak Wali Kota itu pun disambut baik oleh Tante Via. Sedangkan Jason pergi ke belakang untuk mengambil minuman. Akan tetapi Jason malah nekat memasuki kamar Tante Via untuk mencari buku bindernya. Namun di sana, di atas kasur Jason melihat beberapa alat yang salah satunya terdapat sebuah borgol yang entah maksudnya itu untuk apa. Jason pun langsung ngorek-ngorek kamar Tante Via hingga akhirnya ia menemukan buku bindernya berada di bawah kasur. Namun tiba-tiba Pak Wali Kota malah memasuki kamarnya. Dengan begitu Jason pun terpergoki. Tapi di sana Jason dengan sigap langsung menghajar wali kota tersebut. Namun sayangnya Jason malah ketahuan oleh Tante Via yang langsung menodongnya. Dengan begitu Jason pun akhirnya disekap oleh si tante di garasinya. Di sisi lain, ibu Jason yang sedang di rumahnya, ia dibuat kaget ketika melihat berita di TV mengabarkan Mami Karin dan Benjamin ditemukan meninggal di kompleknya. Melihat hal tersebut, si ibu pun seketika was-was pada Jason yang saat itu sedang tidak ada di rumah. Ibunya mempunyai feeling mungkin saat ini Jason juga sedang dalam keadaan bahaya.
Lalu si ibu dan anak perempuannya melihat seorang pria yang keluar dari rumah Tante Via, yang tak lain dan tak bukan itu adalah Pak Wali Kota. Sontak si ibu pun langsung mencari Jason ke rumah Tante Via. Betapa terkejutnya si ibu melihat anaknya sedang disekap di ruangan itu. Namun tiba-tiba Tante Via pun datang. Dengan begitu si ibu pun akhirnya berkelahi dengan si tante. Beruntung perkelahian itu dimenangkan oleh ibu Jason yang menusukkan sebuah obeng ke tubuh Tante Via. Lantas si ibu pun langsung membuka borgol Jason. Tante Via yang masih sadarkan diri, ia langsung mengambil pistol. Akan tetapi tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Adik perempuan Jason menjadi pahlawan menyelamatkan keluarganya. Sekaligus ia pun sukses membuat tewas Tante Via yang adalah dalang dari semua kejahatan yang terjadi. Di akhir film, setelah semuanya pulih, terlihat Jason dan keluarga kembali pindah ke rumah lamanya. Dan saat itu Jason mengundang teman-temannya untuk merayakan kelulusan sekolah. Lalu kemudian film pun tamat.